Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar dalam belajar ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu materi apa? Materi tentang peran ilmuwan muslim masa Daulah Umayyah. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa peran ilmuwan, yaitu ada 8. Yang pertama ilmuwan ahli hadis, yang kedua ilmuwan ahli tafsir, yang ketiga ilmuwan ahli fikih, yang keempat ilmuwan ahli tasawuf, yang kelima ilmuwan ahli bahasa dan sastra, yang keenam ilmuwan ahli sejarah, yang ketujuh ilmuwan ahli kedokteran, dan yang terakhir yaitu ilmuwan ahli kimia. Nah, perlu diketahui anak-anak, materi ini itu penting banget untuk dipelajari. Karena apa? Karena disinilah kita dapat mengetahui bagaimana Islam itu berkembang tidak hanya melalui ilmu agama, tetapi Islam itu juga dapat berkembang melalui ilmu pengetahuan. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Menurut kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah? Dan kenapa ya pada masa Daulah Umayyah itu ilmu pengetahuan itu dapat berkembang dengan sangat pesat? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita masuk ke pembahasan. Pada masa Daulah Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Para ilmuwan pada masa saat itu tidak hanya belajar saja, tetapi juga aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menerjemahkan berbagai ilmu dari bangsa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, kemudian mengembangkannya menjadi ilmu baru. Nah, inilah yang membuat peradaban Islam itu menjadi salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis mulai berkembang pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa itu, ulama sudah mulai mengumpulkan hadis Nabi dengan cara apa? Dengan cara melakukan perjalanan jauh atau biasa yang disebut dengan rihlah ilmiah. Kemudian, pada masa Umar bin Abdul Aziz, itu hadis sudah mulai dibukukan secara resmi agar tidak hilang. Nah, salah satu tokoh penting dalam bidang ini yaitu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri yang dikenal sebagai pelopor pembukuan hadis. Selanjutnya, yang kedua yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir bertujuan untuk memahami kandungan Al-Quran secara benar. Yang dimaksud dengan memahami kandungan di sini yaitu memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara benar. Untuk tokoh-tokoh pentingnya yaitu ada 3. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Mereka melakukan penafsiran Al-Quran dengan cara sangat hati-hati karena tidak ingin terjadi kesalahan dalam memahami firman Allah. Berikutnya yang ketiga yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di bidang ini yaitu menggunakan metode ijtihad. Dan sebenarnya ijtihad itu sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan ada salah satu contoh yaitu ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman. Sebelum itu Nabi Muhammad sempat bertanya kepada Mu'ad, "Mu'ad, bagaimana cara kamu menentukan hukum?" Selanjutnya, Mu'ad yaitu menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama dengan melihat Al-Quran, lalu melihat hadis, dan yang ketiga yaitu jika tidak ditemukan dari kedua cara tersebut, yaitu boleh melakukan pemikiran sendiri. Nah, dari situlah ijtihad sudah mulai digunakan untuk menyelesaikan masalah yang belum ada hukumnya. Dalam perkembangannya, itu muncul 2 pendekatan atau 2 aliran utama, yaitu yang pertama madrasah hadis dan yang kedua madrasah ra'yu.
Madrasah hadis itu berpegang pada hadis dan madrasah ra'yu itu menggunakan pemikiran atau ijtihad. Dari sinilah hukum Islam berkembang menjadi lebih luas dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan. Selanjutnya yang keempat yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu fokusnya membahas tentang akhlak dan hati. Maksudnya yaitu bagaimana sih cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan hati dan memperbaiki akhlak. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Hasan al-Basri dan Sa'id bin al-Musayyab. Mereka mengajarkan kepada kita untuk hidup lebih sederhana, tidak berlebihan dalam mencintai dunia, dan selalu mengingat Allah. Selanjutnya, kita masuk ke bidang bahasa dan sastra. Pada masa Daulah Umayyah, bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Hal ini dapat mendorong berkembangnya ilmu bahasa, seperti contoh yaitu ilmu nahwu. Tokoh penting dari bidang ini yaitu Sibawai dan Abu Aswad ad-Du'ali. Mereka itu sangat berjasa dalam menyusun aturan bahasa Arab agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu berkembang untuk mencatat peristiwa penting dalam Islam seperti kehidupan Nabi dan para sahabat. Untuk tokoh pentingnya yaitu ada dua. Yang pertama Urwah bin Zubair dan yang kedua Wahb bin Munabbih. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu sangat berkembang pesat pada masa saat ini. Bahkan pada masa Khalifah Al-Walid itu didirikan sekolah kedokteran dan didatangkan para dokter dari luar negeri. Untuk tokoh pentingnya yaitu Haris bin Kildah dan Az-Zahrawi. Mereka itu berkontribusi dalam dunia kesehatan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ilmu kimia. Ilmu kimia pada masa itu masih banyak digunakan dalam bidang pengobatan, berkaitan dengan mempelajari komposisi, struktur, sifat zat, dan serta perubahan materi menjadi materi lain. Untuk tokoh pentingnya yang pertama yaitu Khalid bin Yazid dan yang kedua yaitu Abbas bin Firnas. Dari para ilmuwan muslim tersebut ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Yang pertama yaitu semangat dalam menuntut ilmu, yang kedua tidak mudah menyerah, yang ketiga tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, dan yang terakhir adalah produktif dalam berkarya. Semangat dan keteladanan mereka dapat dijadikan contoh bagi generasi sekarang dalam belajar dan berkarya. Ini yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah itu memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Semoga kita bisa meneladani semangat mereka dalam belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video berikutnya ya. Dadah.